semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Politisi adalah seseorang yang terlibat dalam dunia politik, dan politik sendiri adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama bagi negaranya. Sementara petani adalah seorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memelihara tanaman. Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik, tak terkecuali seorang petani. Dalam film berjudul NGK atau NGK atau singkatan dari Nanda Gopalan Kumaran yang dibintangi oleh Surya, garapan sutradara Selva Ragavan, dan dirilis pada tahun 2019 ini, penonton akan dibuat kagum dengan aksi patriotik seorang petani muda yang berupaya meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Film ini mengisahkan tentang seorang aktivis sosial yang berspesialisasi dalam bidang pertanian organik dan mencoba menyemburkan diri di dalam dunia politik. Gagasan itu didapatnya setelah tahu betapa besar pengaruh seorang politikus untuk mengatur kehidupan orang banyak. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Dan peristiwa apa yang melatar belakangi sang petani mengambil langkah tersebut? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Nanda Gopalan Kumaran tinggal bersama ibunya Fiji dan ayahnya Ramanan, seorang purnawirawan perwira militer di sebuah desa bernama Sirvaliputur. Istrinya Gita adalah seorang wanita yang periang namun posesif. Fiji, ibunya, masih belum terima keputusan Nanda keluar dari pekerjaan sebelumnya. Setelah gelar magister dan doktor yang diraih putranya, Fiji mengharapkan Nanda bisa bekerja di luar negeri seperti Amerika atau Singapura dengan pendapatan tinggi tentunya. Namun Nanda lebih memilih untuk menggarap lahan pertanian organik bersama para pemuda di desanya. Bagi Nanda, bekerja di perusahaan besar sekalipun tak semegah kedengarannya. Bekerja semacam itu akan terasa seperti masuk dalam kurungan dan membosankan. Duduk di kursi sempit, tulang punggung terasa sakit, dan mata yang buram karena memandang komputer seharian. Di mana ketika bel bunyi, dia baru boleh makan, dan pagar akan dibuka ketika malam tiba. Barulah itu para pekerja boleh pulang ke rumah masing-masing. Sebab itulah Nanda lebih memilih mengolah lahan pertanian bersama teman-temannya. Baginya, itu lebih menyenangkan, lebih mendamaikan, dan tidak merasa terpenjara. Meski begitu, istrinya, Gita, selalu mendukung keputusan Nanda. Aroma wewangian yang timbul dari tanah dan tanaman yang melekat pada tubuh Nanda menjadi daya tarik tersendiri bagi Gita. Di satu sisi, Nanda adalah seorang aktivis sosial yang mendapat dukungan besar dari para kaum muda-mudi di desanya. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh aksi sosial Nanda. Dan tak sedikit pula sebagian besar kaum muda itu berhenti dari pekerjaannya untuk melayani masyarakat seperti Nanda. Tanpa disadari, aktivitas sosial Nanda mendapat perhatian dari salah seorang anggota partai politik di tempatnya. Suatu malam Nanda tak sengaja mendapati Aruna Giri terkulai tak berdaya. Giri adalah seseorang yang selalu memperhatikannya. Malam itu, Giri telah terlibat perdebatan dengan MLA setempat yang membuat dirinya luka-luka. Waktu itu Giri hendak meminjam uang pada MLA sebesar 2 lakhs untuk pernikahan putrinya. Namun MLA yang saat itu mabuk bertindak di luar kendali. Mendengar hal itu, Nanda hendak menggadaikan perhiasan emas ibunya untuk membantu Giri. Pria parubaya itu terperanjat mendengar keputusan Nanda. Dia tak menyangka pemuda di depannya itu begitu murah hati. Sekali lagi Giri menyadarkan Nanda akan keputusannya, karena Giri sadar bahwa dirinya bukan dari kalangan berada, tetapi Nanda bersedia memberikannya pinjaman. Bagi Nanda, pertolongan tidak sepatutnya diberikan berdasarkan pangkat dan kemampuan, melainkan kepada yang membutuhkan. Mendengar kelakar Nanda, Giri tersenyum simpul sambil berucap,
Andai kata orang seperti Nanda menceburi dunia politik, sudah pasti kebaikan senantiasa menyelimuti negaranya. Nanda tertawa menanggapi ucapan Giri. Tapi pria itu kembali meyakinkan Nanda jika ia sudah lama memperhatikan aktivitas sosial Nanda. Menurutnya kebaikan Nanda akan menemukan ujung jika pemuda itu bersedia terjun ke dunia politik. Suatu hari, Nanda mencoba untuk menolong seorang gadis dan kumpulannya untuk mendapatkan kembali hak mereka setelah ditinggal oleh para ayah mereka yang berprofesi sebagai polisi dan gugur saat bertugas. Namun apa yang didapat? Seperti birokrasi pada umumnya, para petugas saling lempar pekerjaan. Tak ada uang, urusan terbengkalai. Nanda gagal menembus batasan birokrasi berbelit negaranya. Keputusasaan telah bergelayut dalam pikirannya. Namun tiba-tiba, Nanda mendengar temannya, Raja, memanggil namanya. Kepada Raja, Nanda menceritakan kejadian itu. Kebetulan, Raja adalah seorang anggota partai politik. Setelah mendengar cerita Nanda, Raja memintanya tenang sebab dirinya akan menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 5 menit. Dan benar saja, tak menunggu waktu lama, seorang petugas memanggil para anggota keluarga polisi yang datang menuntut hak mereka. Nanda nyaris tak percaya jika Raja bisa menyelesaikan persoalan publik hanya dengan 1 kali telepon saja kepada petugas yang bersangkutan. Esok harinya, Nanda didatangi oleh beberapa tengkulak, pemilik toko dan sejenisnya yang khawatir akan perkembangan pertanian organik Nanda. Mereka memberi Nanda ultimatum untuk menghentikan kegiatannya mengembangkan pertanian organik tersebut. Akan tetapi, bukannya mundur, Nanda justru makin gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap mengembangkan pola pertanian organik. Dengan alasan banyaknya pembangunan yang bermunculan dengan baja-baja tiruan telah memusnahkan struktur tanah. Dan jika tanaman menjalar tetap tumbuh di atas tanah, maka tanah akan mendapat sumber nitrogen seperti sedia kala. Tentu saja penentangan Nanda tak mendapat tanggapan baik dari para tengkulak, pemilik toko, hingga pemberi pinjaman. Sebab itulah mereka menyerang desa dan memusnahkan lahan pertanian menggunakan bahan kimia yang mengakibatkan rumput tak akan kembali tumbuh. Huru-hara yang terjadi membuat Nanda bersedih. Guna memperbaiki keadaan, Arunagiri menyarankan Nanda untuk bertemu MLA Pandian yang dikenal narsistik dan kejam. Mulanya Nanda enggan menerima saran dari Giri. Akan tetapi, Giri berhasil meyakinkan Nanda bahwa dengan kemampuan yang dimilikinya, usahanya takkan sia-sia. Esok harinya Nanda mendatangi kediaman MLA. Dengan bantuan temannya, Raja, Nanda berhasil menjumpai Pandian. Setelah mendengar penjelasan dari Nanda, Pandian menelpon seseorang bernama Ramakrishna untuk menghentikan peristiwa yang terjadi. Namun pertolongan yang diberikan Pandian tidaklah cuma-cuma. Dia meminta imbalan kepada Nanda atas pertolongannya. Nanda sempat bingung dengan sikap Pandian. Bukankah sebagai wakil rakyat, harusnya Pandian tidak mematok harga untuk membantu mereka? Sayangnya, politik sudah terlanjur kotor. Tak ada bantuan tanpa imbalan. Semua yang terjun di dunia politik, masing-masing memiliki kepentingan. Melihat perdebatan antara Pandian dan Nanda, Giri menengahi permasalahan mereka dengan berkata bahwa Nanda memiliki banyak bala tentara pemuda di belakangnya, di mana kerja mereka semua sempurna dan Nanda akan membawa 500 pemuda dari desanya untuk bergabung ke dalam partai politik KMK yang dipimpin oleh Pandian. Mengingat putaran pemilu tak akan lama lagi, akhirnya Pandian pun setuju dengan pendapat Giri. Sementara Nanda yang tak memiliki pilihan lain dan dengan mempertimbangkan untuk menyelamatkan warga desanya dari kehancuran pun akhirnya menyanggupi syarat Pandian. Mendengar putranya terjun ke dunia politik, Fiji terkejut. Sebab bagi sang ibu masuk ke dunia politik tak ubahnya seperti menggali lubang kuburan sendiri.
Tapi Nanda mencoba meyakinkan sang ibu bahwa melalui politiklah ia bisa membawa perubahan yang baik untuk masyarakat. Nanda mencontohkan bagaimana temannya Raja bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan yang dengan susah payah ia upayakan, namun hanya dengan satu kali telepon saja masalah itu selesai. Perdebatan antara ibu dan anak itu sempat memanas sampai akhirnya Gita buka suara. Ia membela sang suami dan mendukung penuh keputusan Nanda. Meski sedikit berat hati, Gita memberikan semangat dan kekuatan untuk suaminya tercinta. Esok harinya, Nanda mulai mengikuti kegiatan partainya yang kebetulan hari itu pimpinan tertinggi Partai KMK, Pichai Mothu, memberikan penghargaan kepada Nanda Gopalan Kumaran berupa pedang emas sebab telah membawa 500 anggota partai tambahan dari desanya. Hal itu menjadikan Nanda sebagai bahan olok-olok sesama anggota partai termasuk Pandian. Dan dari sinilah babak baru kehidupan Nanda Gopalan Kumaran dimulai. Pandian memperlakukan Nanda dengan tidak ramah dan meminta pemuda itu untuk membersihkan toiletnya, membelikan nasi biryani, bahkan membawakan wanita tunasusila untuknya. Meski mulanya Nanda tak terima dengan kondisi saat itu, namun ia memutuskan untuk menggunakan situasi buruk tersebut sebagai jalan mendapat kepercayaan Pandian sekaligus proses berbuat baik untuk desanya. Kini Nanda memulai harinya dengan sumringah dan semangat. Dia membersihkan toilet Pandian hingga mengkilat, serta memasak makanan kesukaan Pandian dengan lezat. Upaya Nanda membuahkan hasil. Pandian mulai terkesan padanya. Nanda selalu memenuhi keinginan Pandian dan tak sekalipun Nanda meninggalkan MLA-nya itu. Sampai-sampai Nanda pun menjadi rebutan partai lain. Suatu hari Nanda mendapati Raja sedang batuk-batuk dan mengalami muntah darah. Raja. Segera Nanda membawanya ke rumah sakit dan ternyata setahun sudah Raja mengetahui penyakitnya itu namun ia mengabaikan. Dokter memvonis Raja mengalami kanker stadium akhir. Kecil kemungkinan Raja bisa diselamatkan. Nanda tercengang mendengarnya. Esok harinya Pandian mengajak Nanda bertemu dengan ibu pejabat partai mereka yaitu Vanati. Vanati adalah orang yang ditunjuk Pichai untuk membantu memenangkan pemilihan mendatang. Wanita itu begitu teliti dan tegas. Vanati menanyai Pandian tentang dokumen pengajuan pendirian bangunan di atas lahan pertanian yang mana menurut Vanati hal itu tidak dibenarkan. Sebab Pandian tak mampu menjawab persoalan tersebut, akhirnya Vanati memanggil Nanda. Nanda pun mempresentasikan serta memberitahukan dasar hukum mana yang menunjang pengajuan mereka. Seketika Vanati pun terkesan oleh kecerdasan Nanda. Ia memberikan penawaran supaya Nanda bergabung dengannya, namun dengan tegas Nanda menjawab bahwa tak sekalipun ia akan meninggalkan Pandian sendirian. Vanati adalah ketua partai bagi semua operasi di India. Tak satu pun pimpinan tertinggi berbuat sesuatu tanpa rujukan wanita itu. Saat itu, Vanati dan temannya Pandit sibuk mencari celah kesalahan fatal dari partai petahana sebab pemilu ketua menteri akan diadakan 6 bulan lagi. Ia membutuhkan sensasi untuk menghasut rakyat dan menjatuhkan partai lawan habis-habisan. Dalam kesulitan itu, Vanati menghubungi Nanda untuk membantunya mendapatkan informasi tentang target politiknya. Kepada Nanda, Vanati menunjukkan foto CM atau Ketua Menteri Kilivasavan. Namun Nanda berkata, "Jika kamu ingin memasang lampu, jangan pasang di atas. Itu akan butuh waktu untuk sampai ke bawah. Jangan pula pasang di bawah, karena itu akan butuh waktu untuk sampai ke atas. Tapi, jika kamu memasangnya di tengah-tengah, maka lampu akan menyala ke atas dan ke bawah dengan cepat." Oleh sebab itu, Nanda menyarankan kepada Vanati untuk memilih Kesavamurti, yaitu Menteri Kesehatan sebagai target mereka. Sejak pertemuan malam itu, Vanati makin tertarik dengan Nanda, karena menurutnya pemuda itu terlampau cerdas.
Suatu hari saat Nanda pulang ke rumah, Gita mencium aroma tak biasa dari tubuh suaminya. Aroma wewangian itulah yang menyulut pertengkaran antara mereka. Gita curiga jika suaminya telah menyeleweng. Dan pertengkaran itu pun tak juga mencapai kata mufakat. Esok harinya ketika sedang berjalan kaki, beberapa orang menculik Nanda dan dibawa ke suatu tempat. Ternyata mereka adalah orang suruhan CM. Meski mendapat ancaman dari sang ketua menteri Kili, Nanda berhasil mengungkap perbuatan buruk Kesavamurti dan mengatur pemberontakan tertulis untuk keuntungan partai mereka. Namun pada malam pemberontakan itu, untuk menciptakan sensasi yang berlebih dan meningkatkan emosi rakyat, Raja meminta Nanda untuk membunuhnya. Toh dirinya sudah mengidap kanker stadium akhir dan tak mungkin diselamatkan lagi. Bagi Raja, akan lebih baik jika dirinya mati di tangan temannya sendiri, Nanda Gopalan Kumaran. Tentu saja Nanda menolak, akan tetapi Raja mendapat celah di mana saat Nanda lengah, kemudian ia menikamkan sebilah sajam yang dipegang oleh Nanda ke dadanya. Raja pun tewas seketika. Sementara Nanda histeris melihatnya. Berita terbunuhnya Raja telah mencuat di seluruh media dan menimbulkan pro kontra antar partai. Sementara Kesavamurti yang dituduh mempermalukan nama partai sebab telah melecehkan seorang gadis belia diberhentikan dari jabatannya. Sementara itu saat menjenguk Nanda di rumah sakit, Gita mencium aroma parfum yang sama yang pernah melekat di tubuh suaminya pada seorang wanita di sebelahnya yang tak lain adalah Vanati. Dari situ kecurigaan Gita akan perselingkuhan suaminya dengan Vanati semakin kuat. Di tempat lain, diam-diam ketua menteri merencanakan untuk membunuh Nanda. Anak buahnya mengirim beberapa preman yang menyamar sebagai petugas medis untuk menewaskan Nanda. Beruntung pemuda itu segera menyadari ancaman pada dirinya dan bergegas melakukan perlawanan serta melarikan diri. Preman itu berhasil menemukannya di sebuah toilet dan terjadilah perkelahian di sana. Saking banyaknya orang yang dikirim oleh ketua menteri untuk menghabisi Nanda, pemuda itu kewalahan melawan mereka. Akhirnya, Nanda pun memutuskan untuk kembali melarikan diri sekuat yang ia bisa. Tak ada jalan lain, Nanda pun menceburkan diri ke sungai untuk menghindari tembakan. Dan ia tak pernah menampakkan wujudnya lagi. Ketua menteri dan anak buahnya mengira jika Nanda telah berhasil terbunuh. Desas-desus mengatakan jika Nanda sudah hilang, terbunuh, atau bahkan disiksa dalam penjara. Tapi kenyataannya, Nanda masih selamat. Satu-satunya orang yang ia kontak adalah Arunagiri. Dari pria itulah Nanda mendapatkan informasi bahwa rakyat membuat bantahan dan melakukan boikot jalan atas hilangnya Nanda. Tak hanya itu, media juga ramai menyorotnya. Tak selang beberapa lama kemudian, Nanda pun datang. Di tengah keramaian, dia berakting untuk mendapatkan kepercayaan para penduduk desa yang memujanya. Bukan hal sulit bagi Nanda karena sebelum ini dirinya memang sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat setempat. Namun lain halnya dengan masyarakat, Gita, istrinya, justru acuh dengan keselamatan Nanda. Ia lebih memilih meningkatkan kecurigaannya jika hal tersebut adalah rancangan Vanati, wanita yang diduga berselingkuh dengan suaminya. Cekcok suami istri itu pun kembali terjadi. Nama Nanda Gopalan Kumaran makin melangit. Media selalu memberitakannya. Bahkan Ketua Menteri Kili dan PJ Mutu, pemimpin partai KMK, terkejut dengan popularitas pemuda itu. Sementara itu, tanpa mengindahkan kecurigaan istrinya Gita, Nanda justru makin sering mendatangi Vanati di tempat tinggalnya Hotel Berbintang 5.
Malam itu Nanda meminta Vanati untuk membantunya supaya ia bisa menjabat MLA. Meski bukan hal yang mudah, tapi Vanati berupaya untuk membantu pemuda itu. Namun saat Pichai tahu bahwa Vanati membantu Nanda, ia tak lagi melibatkan wanita itu dalam segala hal. Kondisi itu ia sampaikan kepada Nanda dan meminta pemuda itu untuk berhati-hati, sebab ia tak tahu apa yang telah direncanakan oleh partainya. Siang itu media menyiarkan bahwa atas pencapaian Nanda Gopalan Kumaran, pimpinan partai KMK, Pichai, hendak memberikan jabatan dalam partai kepada pemuda itu. Nanda pun berpamitan kepada kedua orang tuanya dan mengajak Gita istrinya untuk mendatangi acara pelantikan tersebut. Dalam perjalanannya, mereka tak sadar jika tengah diintai. Dengan santai Nanda dan Gita mengayuh sepedanya sepanjang jalan menuju ke pasar. Tapi ketika tiba di sana, pintu utama tertutup. Mereka diarahkan untuk melewati pintu yang lain. Namun, saat melewati salah satu lorong pasar, beberapa preman menyerang mereka. Terjadilah aksi saling serang di sana. Hingga pada akhirnya sebilah saja mengenai lengan Gita. Beruntung Vanati tiba di saat yang tepat menolong Gita. Vanati tiba bersama awak media. Mereka langsung menggerbung Nanda dan mewawancarainya. Sementara Gita dibawa ke rumah sakit oleh Vanati dan Pandit. Dalam live streaming itu, Nanda menyebutkan inilah situasi sebenarnya di negaranya. Bukti kezaliman sang ketua menteri yang tak peduli dengan kebaikan rakyat. Pemerintahan yang keras kepala dan haus akan jabatan, di mana mereka lebih memilih mati daripada melepaskannya. Nanda menyebut dirinya adalah kandidat dari kalangan awam. Mereka para ahli politik itu takut Nanda mengambil alih kedudukan mereka. Sebab itulah mereka berkonspirasi merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Malangnya sajam yang disediakan untuknya meleset mengenai sang istri Gita. Nanda melontarkan kalimat provokasi supaya masyarakat berpikir ulang jika hendak memilih para calon kandidat ketua menteri mendatang. Dengan tubuh penuh luka, Nanda tetap melangkah menuju podium. Tak hentinya dia membakar semangat masyarakat serta membuka wawasan mereka supaya tak diam saja mendapati pemimpin yang salah. Namun tiba-tiba di tengah-tengah pidatonya, Giri mendekati Nanda yang berada di atas podium memberitakan kabar yang nyaris membuat Nanda lunglai. Anak buah Pichai telah dikirim untuk membakar kedua orang tua Nanda hidup-hidup di rumahnya. Segera saja para kaum muda berbondong-bondong mendatangi van di mana Pichai Muthu dan anak buahnya berada. Warga membakar van tersebut hingga menimbulkan ledakan. Sudah pasti penumpang van tersebut tak terselamatkan. Dan di waktu yang sama itulah Nanda menciptakan partai baru untuk rakyat bernama Makal Manetram Kazagan atau disingkat MMK. Sensasi malam itu begitu menyentuh sentimen masyarakat sehingga kehadiran partai MMK menjadi ancaman bagi ketua menteri. Esok harinya Nanda mendatangi rumahnya yang hanya menyisakan puing-puing saja. Selain itu, ia juga meratapi tragisnya kematian yang menimpa kedua orang tuanya. Beberapa bulan kemudian, Nanda Gopalan Kumaran kembali melakukan aktivitas pertaniannya sekaligus menjalankan partainya. Setelah melalui sepak terjang yang begitu dahsyat, partai binaan Nanda mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pada akhirnya pemilihan ketua menteri dimenangkan oleh partai MMK. Kini Nanda Gopalan Kumaran siap memerintah dan film pun selesai.